Salam sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Shalom jemaat sekalian yang Yesus kasihi. Kita sudah menyelesaikan 38 hari karya Roh Kudus di dalam kehidupan umatnya, di dalam kehidupan jemaatnya, dalam kehidupan gerejanya. Luar biasa bukan? Bagaimana Roh Kudus memimpin kehidupan umatnya sejak awal mula sampai dengan saat ini dan selanjutnya. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Dan sepanjang bulan Juli, kita akan dipandu oleh sebuah tema besar, tiap hari bersama hikmatnya. Di dalam bulan Juli ini, kita akan merenungkan Amsal hikmat Tuhan sebagai tuntunan dalam langkah kehidupan kita setiap hari. Dalam hari ke hari di dalam bulan Juli ini, kita akan bersama mendengarkan Amsal Salomo, Amsal di dalam Alkitab. Dan biarlah melalui perjalanan ini, hati kita makin tajam, pikiran kita makin jernih, dan langkah hidup kita makin taat untuk berada di dalam jalan Tuhan. Hari ini tanggal 1 Juli, kita akan bersama merenungkan satu tema, yaitu tujuan hikmat. Diambil dari Amsal 1, ayat yang kedua sampai dengan keempat. Demikian firman Tuhan. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Sebelum kita mengerti apa tujuan hikmat, kita perlu tahu apa hikmat itu. Berdasarkan tulisan-tulisan para penulis Amsal, hikmat adalah perspektif Allah, sudut pandang Allah dalam melihat kehidupan. Manusia punya sudut pandang. Anda dan saya punya sudut pandang. Tapi Anda pernah bertanya tidak? Apa sudut pandang Tuhan melihat kehidupannya? Itulah hikmat. Maka hikmat itu mencerahkan sehingga kita ada di dalam jalan kekudusan, jalan kesalehan, jalan kebenaran. Nah, saudara-saudara sekalian, hikmat itu adalah perspektif Allah. Tujuan hikmat diberikan supaya kita hidup di dalam jalan kesalehan yang penuh dengan keadilan, kebenaran, dan kekudusan. Hikmat itu sendiri merupakan tulisan-tulisan pendek bentuknya. Tulisan pendek yang menggugah hati. Tulisan-tulisan pendek yang merupakan syarat dengan pengalaman, membawa orang lebih dalam melihat kehidupan. Karena manusia mau diajak untuk melihat kedalaman yaitu sudut pandang Allah dalam melihat kehidupan. Saudara-saudara sekalian, maka kalau melihat ayat-ayat tadi, ketika kita tahu bahwa hikmat itu adalah perspektif Allah, maka itu akan membawa kita kepada arti hidup. Ayat 2, mengerti kata-kata yang bermakna. Kita mengerti arti kehidupan ini. Kita mengerti makna dari kehidupan kita. Kita mengerti untuk apa kita hidup dalam dunia ini, untuk apa kita menikah, untuk apa kita bekerja. Kita lebih melihat sesuatu secara mendalam. Karena Tuhan bukan hanya melihat permukaan, Tuhan melihat yang dalam. Ayat yang ketiga, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Saudara-saudara sekalian, hikmat bukan hanya membawa orang menerima atau mempunyai kepandaian secara akademis, tetapi lebih utuh dan jauh daripada itu. Orang akan didorong untuk hidup benar, berdampak, membangun kesehatan rohani, supaya kehidupannya
memancarkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Cari orang jujur susah. Cari orang pintar mungkin banyak. Tapi saudara-saudara sekalian, hikmat membawa orang itu lebih dalam melihat. Tentunya, dia akan membangun kejujuran di dalam Tuhan. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Kenapa orang muda di sini dicatat secara khusus? Karena kecenderungan orang muda adalah ingin mendapatkan cepat, sukses cepat, segala sesuatu ingin mendapatkan dengan cepat. Tapi saudara-saudara sekalian, di sini hikmat Tuhan memberikan sebuah pemahaman yang utuh untuk melihat bukan hanya cepat menyimpulkan, tapi menyimpulkan secara utuh. Jangan cepat-cepat menyimpulkan, jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Ambillah keputusan secara utuh dengan pengalaman yang tepat. Saudara-saudara, itulah perspektif Allah. Hikmat adalah perspektif Allah, dan tujuan hikmat diberikan kepada Anda dan saya pada saat engkau membaca Amsal ini, supaya kita melihat kehidupan lebih dalam, lebih utuh, sehingga kita bisa berjalan di dalam jalan kesalehan, di jalan-jalan kebenaran, di dalam jalan damai sejahtera. Saudara-saudara, marilah kita berjalan di dalam tuntunan hikmat-Nya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami mau mulai langkah hidup kami dituntun oleh hikmat-Mu, dicerahkan oleh hikmat-Mu, sehingga kami tahu sudut pandang Allah dalam melihat kehidupan kami. Ya Tuhan, biarlah kami boleh makin menimbang-nimbang, makin utuh melihat, makin dalam menyimpulkan. Kami bisa mengerti secara utuh kehidupan kami, bisa lebih mengerti makna kehidupan kami. Kami tidak mudah kecewa karena kami melihat segala sesuatu dengan utuh. Kami tidak mudah untuk marah karena kami tahu kami harus menguasai diri dengan pemahaman yang utuh. Kami juga bisa lebih mengerti orang lain, karena segala sesuatu pasti ada sebab dan akibatnya. Ya Tuhan, terima kasih untuk hikmat-Mu yang Tuhan sediakan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, tuntun langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat berjalan bersama hikmat-Nya. Amin.